ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Saya panggil apa ya? Anak-anakku apa? Cucu-cucuku. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya sangat cintai. Saya ini sudah tidak seperti dulu. Suka lupa. Tidak berani saya doa itu tidak pakai baca itu. Orang mau masuk masjid itu bisa keliru. Mau masuk masjid biasanya apa? Lupa saya. Keliru. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Untuk tidak mencret. Ya namanya sudah tua ya, lupa. Yang selalu ingat itu cuma satu. Nama kekasih saja ini. Di mana ya? Oh, di belakang ini. Itu yang tidak pernah lupa. Cucu itu banyak yang lupa. Ada cucu datang tak bahasani. Sinten sampean niku gitu. Masya Allah. Saya selalu cerita. Ini yang tidak pernah lupa saya. Waktu saya mau membuat PIK, mendirikan pondok, saya ini sudah biasa sowan kepada Ki Hamid Pasuruan. Jadi sebelum bangun saya datang ke sana sowan minta doa. Tapi Ki Hamid ini menurut keterangan banyak orang wali sejak kecil. Sejak kecil itu sudah jadi wali. Dan beliau itu ya orang wali mukasyif. Tahu apa yang akan datang. Diberitahu oleh Allah yang akan datang. Waktu saya datang ke sana, Ki Hamid itu sudah tahu. Jadi beliau ada di depan rumahnya nunggu saya. Begitu saya masuk, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, ya Syekh Basuri. Itu saya kaget saya. Kok dijawab ya Syekh Basuri. Jadi sudah tahu kalau mau bikin pondok. Nah, biasanya pondok itu ya pimpinannya dikatakan kiai atau syekh biasa. Jadi Waalaikumsalam ya Syekh Basuri. Kaget saya. Langsung tanya, berapa hektar pondoknya? Saya mau minta doa pondok itu berapa hektar pondoknya? Tanyanya begitu. Saya matur bukan hektaran Yai, cuma 320 kilo persegi, 20 meter persegi. Terus beliau mengatakan linnaf'i wal qubul wal jamal wal kamal. 4. Al-Fatihah. Linnaf'i wal qubul wal jamal wal kamal. Terus Al-Fatihah, baca Fatihah. Habis itu salaman, masuk sudah. Tidak keluar lagi. Ya cuma begitu saja. Saya tidak tahu apa ini rahasianya semua itu.
Tahu-tahu apa tadi pertama linafi, supaya manfaat pondok itu otomatis namanya pondok manfaat. Wal qabul, dan diterima, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Yang jelas diterima oleh banyak murid-murid. Pondok yang tidak pernah promo, tidak pernah apa namanya, ya nyebar-nyebar kemana-mana, insya Allah itu PIG itu. Jadi tidak pernah dimasukkan surat kabar, tidak pernah gitu. Tapi alhamdulillah rumahnya tersebar lewat santri-santrinya, lewat alumni-alumninya itu. Itu begitu ya. Wal qabul, dinafil qabul, wal jamal, indah. Ya dulu mula-mula yang tidak indah, sekarang itu alhamdulillah indah. Ya sudah kita ketahui sendiri di sana itu indah. Wal kamal, sempurna. Sempurna ini punya apa saja. Tidak pernah beli, datang sendiri, apa sajalah. Ini daunnya Kiai Hamid tadi, linafi wal qabul wal jamal wal kamal. Jadi itu doa. Pertanyaan tadi juga doa. Berapa hektar Basori ini? Itu di luar dugaan saya, akhirnya memang mekar kemana-mana. PIG ini sampai ini apa yang akhir ini mekar ke sini ini. Ternyata juga jauh lebih luas daripada yang di sana. Kalau yang ada di PIG itu mekarnya ke atas, Mi'raj ya, Mi'raj. Kalau tidak salah 7 tingkat. Nah, coba 320 kali 7 berapa? Hitung ini sudah luar biasa. Kemudian mekar lagi ke selatan ini. Selatan itu dulu gudang beras. Akhirnya menjadi pondok juga namanya PIG 2. Begitu. Kemudian mekar-mekar kemana-mana. Sebab alumni-alumni itu setelah pulang itu bikin pengajian mula-mula, lama-lama saya jadi pondok. Dan banyak pondoknya itu yang diberi nama PIG 1, PIG 2, PIG 3, terus begitu. Jadi alhamdulillah luar biasa. Sampai maafkan ya, di Amerika itu ada PIG sana. PIG Amerika. Itu doanya Kiai Hamid. Bagaimana? Dulu itu ada anaknya seorang alim ya. Seorang alim dipondokkan anaknya itu. Lupa saya namanya, pokoknya dipondokkan di PIG. Sampai tamat. Lah bapaknya ini pegawai luar negeri yang ada di Jakarta. Akhirnya ditunjuk jadi duta besar di Amerika. Lah anaknya dibawa semua. Lah di PIG itu memang sudah biasa dilatih. Jadi dilatih mengajar itu sudah biasa. Sehingga di sana akhirnya mengajar
diajar itu anak-anaknya orang Indonesia yang ada di sana, yang bekerja di sana. Diajar Al-Quran, diajar bahasa Arab, seperti yang ada di PIK itu. Nah itu lantas pada suatu hari kirim surat minta dikirim tajwid. Mabadi minta tajwid. Dia minta dikirim 50 loh, kok ada Amerika kok minta ini gimana ya? Yaitu, nah ini namanya lupa saya, pokoknya mengajar di sana. Jadi di sana ada PIK Amerika. Alhamdulillah. Terus sampai di negeri Belanda itu, di Nederland itu juga begitu. Ada yang bikin di sana. Karena apa? Ya karena ikut orang tuanya jadi duta besar di sana. Anaknya mengajar, yang diajar ya anak Indonesia yang ada di sana. Masya Allah, jadi itu mekar terus sampai kemana-mana. Ya ini cerita satu. Cerita kedua, insya Allah ingat semua, ini biasa saya ceritakan. Waktu saya pulang, saya itu mondok, tapi tidak mondok di pondok, mondok di kamar sekolah. Waktu sekolah di Solo, Salafiyah Solo, belakangnya itu ada 3 kelas. Salah satu kelas itu saya tempati mondok. Saking senangnya saya sama sekolahan itu, saking senangnya sama guru saya, Dimyati namanya, Dimyati Al-Karim. Tiap pagi sebelum subuh, atas kehendak saya sendiri, saya bersih-bersih pondok, bersih-bersih sekolah nih, nyapu dan komplit sampai subuh. Habis subuh, apa itu namanya, subuh sholat. Habis sholat subuh, sebelum masuk sekolah, pergi ke rumahnya Kiai Dimyati itu. Pergi ke rumah Kiai Dimyati, ngangsu. Jadi sumurnya besar, ngangsu mengisi jeding. Jedingnya itu luas begitu. Ya dulu belum ada apa namanya itu? Sanyo. Belum ada sanyo ya. Ya pakai itu. Kerean itu ya, terus sampai penuh. Saking senengnya Nyai Dimyati itu, tiap pagi saya dibikinin kopi. Ya saya seneng. Bukan saya untuk kopi, tapi kopi untuk saya. Untungnya Nyai Dimyati itu tidak punya anak putri. Kira-kira saking senengnya nang aku. Oleh khidmat itu. Jadi kira-kira umpama punya putri gitu, saya akan diambil menantu. Kalau diambil menantu, PIK ini tidak ada. Itu begitulah. Ini pertama. Jadi khidmat pada guru memang luar biasa barokahnya itu. Barokahnya yang saya rasakan sampai sekarang ini. Kemudian kalau sudah selesai apa namanya? Selesai belajar,
selesai sekolah, guru saya ini itu punya toko kitab. Saya datang ke sana membawa catatan-catatan, buku-buku semua saya bawa. Datang ke sana ditanya, ada apa Besari ke sini? Saya katakan, saya mau membantu Kiai. Oh ya, silahkan diberi tempat. Saya diberitahu nama kitab-kitab itu dengan harganya. Jadi saya selalu melayani Yai itu. Kalau tidak ada yang beli, saya menanyakan pelajaran-pelajaran yang tadi kurang paham. Saya tanyakan. Di samping itu, ya bagaimana dulu kok punya pikiran begitu? Saya kepingin mufrodat yang banyak. Tapi saya atur mufrodat itu. Kamar sendiri, dapur sendiri, kamar mandi sendiri, kamar tamu sendiri. Itu mufrodatnya gitu. Kalau tidak ada tamu, saya tanya sama Kiai itu, saya susu. Tanya, begitulah, apa itu namanya, kelakuan saya membantu Kiai, khidmat pada Kiai, cinta betul sama guru. Itu begitu. Nah, lantas waktu sudah selesai sekolah, lupa saya ya, kelas berapa itu dulu. Itu kebetulan apa namanya, Solo itu dimasuki Belanda, diduduki oleh Belanda. Karena diduduki oleh Belanda, ya banyak yang pulang lah, termasuk saya pulang. Pulang itu dari Solo ke Singosari jalan kaki. Ya pakaian saya bawa gini. Waktu akan pulang itu, lah ini saya diwasiati. Wasiat ini semua Arab iki apa ini? Basori gitu. Likulli syai'in apa? Zakatun wa zakatul ilmi at-ta'lim. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakatnya ilmu itu mengajar. Ya zakat maknanya maklum, suci atau mundak, suci dan mundak. Duit kalau dizakati suci dari miliknya orang fakir dan barokah. Itu begitu. Nah, tambah. Jadi zakat itu maknanya juga tambah. Itu duit. Nah kalau ilmu diwajarkan, di zakat ini diajarkan. Paling sedikit tambah inget, otomatis tambah pahala. Dan insya Allah tambah yang lain-lain lah, tambah barokahnya. Itu begitu. Ini kalau saya cerita, insya Allah sudah ingat ya saya cerita ini. Ingat enggak? Pokoknya akhirnya saya sampai di Singosari. Waktu sampai di Singosari itu, di bumi angus Singosari. Kecuali rumah ini yang akhirnya jadi pondok itu saja yang tidak diurus. Dijadikan markas Hizbullah. Saat datang ke situ, bapak ibu saya sudah tidak ada, sudah mengungsi di Surabaya. Ringkas cerita,
saya nututi ke Surabaya. Ya, alhamdulillah lah bisa naik apa saja lah. Sampai di Surabaya ngungsi di rumah paman saya yang namanya Iksan, ada di Ampel Sawaan. Luas rumahnya itu. Nah di sana sama bukan adik, ponaan-ponaan saya itu banyak yang ikut. Begitu saya masuk rumah itu, saya ingat sama dawuhnya Yai likulisain zakatun wazatul imat ta'lim. Saya praktekkan, saya ajar ponaan-ponaan itu. Ya Quran, ya bahasa Arab. Buanter lemuru itu. Ya buanter. Akhirnya anak kampung itu dengar ngintip ini. Masuk. Masuk ikut ngaji. Buanter seneng. Orang tuanya itu seneng semua. Anaknya ikut ngaji itu. Saking senengnya itu. Saben esuk iku ana sing digawani bontotan, bukan untuk mereka, untuk saya maksudnya. Bawai pisang, bawai undi-undi, bawai keciput, begitu ya. Masya Allah, ya otomatis bukan saya makan sendiri, ya anak-anak ponaan-ponaan itu. Masya Allah, likuli sen zakatun. Wazakatul ilmi keceput. Jadi tambah keceput. Masya Allah. Jadi bukan cuma tambah ilmu tapi tambah rezeki. Begitu ngajar. Ustadz Pak Terham itu Joko sampai wafat itu Joko. Tidak kawin. Beliau mendengar saya mengajar itu didatangi, diminta untuk mengajar. Alhamdulillah saya tidak mengajar apa? Satu selesai bahasa Arab, Al-Quran. Datanya berapa bayarannya? Enggak saya. Diminta itu sudah senang luar biasa ya. Di satu tempat namanya Kawatan, Madrasah Ibtidaiyah. Mengajar saya, yang saya ajarkan bahasa Arab. Sebelum saya mengajar, saya tulis dulu seperti itu. Ada kitabun, ada kitab, ada kitab. Seperti persis madaris itulah. Sedikit-sedikit itu saya ajarkan. Sampai akhirnya jadi apa namanya? Akhirnya jadi kitab itu. Nah, maafkan ini ya, jangan ditiru ini. Dulu ya saya dapat juga isyarah sekadarnya. Loh begitu itu saya merokok. Sekarang tidak boleh anak-anak. Saya merokok nyetet betul. Karena tidak bisa beli rokok, ya beli tembakau. Pada suatu hari, ya tengwe ya, kelintingannya habis, tak ganti koran. Jadi ambil koran ini, ambil mulu itu ngebes koran. Di situ ada anak namanya Sodik itu, anaknya orang kaya. Itu kesian nih, bilang sama bapaknya, kasihan Ustaz itu, wis itu kok naik, itu kok no. Cap orang-orang. Wah, Ustaz salamnya apa? Apa cap orang-orang? Alhamdulillah. Di kulisain zakatun, wasatul ini cap orang-orang. Masya Allah. Terus oleh bapaknya itu, saya disuruh undang. Dik, gurumu undangan umulutan. Saya mau Quran, mari mau Quran jadi nasihat, jadi tausiah. Diundang saya,
ya otomatis baca Quran. Dulu saya baca Quran itu enak kenting, udah kayak saiki. Kalah hari-hari ini. Siapa masih baca Quran kalah. Itu begitu ya. Habis itu dikasih makan. Ya makannya ya enak, mana orang kaya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Begitu pulang, salaman lu, ono ganjeli. Kandel. Aku mulai terasa di rumah itu, saya hitung ini, lama gitu. Ada anak yang tanya itu, pinten Ustaz ini? Wis, rasa perusahaan. Itu begitu. Akhirnya orang anaknya siapa anaknya Sotik itu anaknya orang kaya. Lah orang kaya tadi waktu mengundang saya itu mengundang orang kaya-kaya yang lain itu teman-temannya itu. Begitu selesai orang-orang yang diundang itu minta tolong sama Tek undang no gurumu. Jadi pekerjaan saya itu kalau pagi mengajar di sekolah, habis zuhur sudah berangkat memenuhi undangan-undangan. Agar pulang dari undangan mesti ada amplopnya itu. Jadi mulai dulu itu tidak pernah bekerja. Terus amplop terus. Jadi betul kulisen zakatun satu ilmi at-ta'lim ya. Karena mengajar lalu ada zakatnya tambah, bukan cuma tambah ilmu tapi tambah duitnya begitu. Sudah tidak pernah bekerja terus begitu semua. Itu begitu. Saya kira juga entah semua yang sudah mengajar betul itu begitu. Rezekinya datang sendiri. Bukan cuma rezeki berupa uang, sampai istrinya itu asalnya muridnya semua begitu ya. Jadi likulisain zakatun wasatul ilmi ya taklim itu jadi wasatul ilmi jeruk. Aku tak tadi batal. Apa kau guyu? Ngerti jeruk tak? Masya Allah. Jadi begitulah cerita. Makanya sampai sekarang mekar ke sini mana-mana tadi itu ya luar biasa. Itu satu cerita. Cerita yang kedua, insya Allah dulu saya tirakan kembali. Saya ini dulu diundang Kiai Mudathir di Bangkalan untuk mengajar bahasa Arab. Saya datang ke sana. Nah di sana itu bukan mengajar bahasa Arab, mengajar. Di sana itu diajar Iqra. Lah Iqra yang awal dulu itu begini. Tulisannya Arab tapi bacaannya Jawa. Umpamanya begini. Mim fathah ma ta fathah ta mim domamu matamu begitu. Kim Mudathir mengatakan begini, saya ini pakai ini, tidak senang saya. Tolong sampean bikinkan voice yang Arab ambil Arab. Pulang itu udah pakai istirahat, saya langsung membuat. Akhirnya saya beri nama Bil Kolam itu. Ya dasarnya karena
Ikra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di atas ikra rabbukal akram alladzi 'allama di sini bil qalam. Dulu bil qalam sederhana bentuknya. Kemudian saya susun tim, disusun menjadi bil qalam yang sekarang ini. Ya di luar dugaan. Kok bil qalam itu akhirnya dipakai di mana-mana. Cuman masuk tim. Ya sudahlah, dipakai di mana-mana. Sekarang banyak yang belajar bil qalam itu. Nah ini cerita, mudah-mudahan cerita ini bermanfaat dan bisa ditiru. Kemudian ada lain yang penting pangkatnya, ya, yang dari Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Itu kata Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, jadi kamu orang yang paling baik itu orang yang ngaji Quran dan mengajarkannya. Pokoknya kalau dua itu kelakuannya ngaji lesi semuru, ngaji lesi semuru itu pangkatnya khairukum. Jadi karena itu saya ini kalau ketemu alumni salaman waras kan tahun piro wis muru. Pertanyaan saya wis muru. Ada tasik kajeni ono sing ngono. Jawab bingung. Muru oh. Rezekine tambah. Itu begitu. Nah terus lagi orang-orang yang baik baca Quran seperti anak-anak ini semua itu orang tuanya seneng, apalagi orang tuanya sudah meninggal dunia. Sebab dasarnya hadis Nabi Muhammad mangkur Al-Quran wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan dhauhu ahsanu min dhaui syamsi fi buyutid dunya. Famadzanuka biman amira bihi au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah memberikan pakaian kepada kedua orang tuanya berupa mahkota yang sinarnya lebih baik daripada sinar matahari yang masuk ke rumah-rumah di seluruh dunia. Bagaimana dugaanmu atau pendapatmu tentang yang mengamalkan? Ini orang tuanya tidak ikut mengamalkan. Anaknya yang baca Quran dan mengamalkan isinya. Orang tuanya ya kalau masih di dunia belum merasa, tapi kalau di kuburan Masya Allah senangnya. Baca Quran dan mengamalkan. Ya mengamalkan isi Al-Quran itu gampangnya ya takwa lah. Tentang takwa saya tidak usah menerangkan. Yang akhir yaitu perintah Al-Quran warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Apa itu tartil? Apa? Tartil itu ya tar sama til. Tartil itu kalau menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah at-tartilu
tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu memperbagus bacaan huruf Al-Quran. Wa ma'rifatul wukuf, lan tahu berhenti-berhentinya, tahu wakaf ibtidanya. Itu kata Sayyidina Ali. Sudah maklum lah. Karena itu ya tajwid itu ada alatnya lagi, bina ucap ya, itu untuk dipraktekkan, yang mempraktekkan Amir Sayyidina Ali ini. Terus wakaf ibtidah di PIK ini yang utama Al-Quran dan bahasa Arab. Itu tiap hari ya, semua ingat tiap hari. Karena kalau cuma bisa baca bagus, tapi tidak ngerti artinya, itu kadang-kadang bisa keliru. Ya kalau tentang wakaf ibtidah itu ada tanda-tandanya, itu maklum gampang itu. Ada nomornya itu rosu ayah, kemudian ada jim, ada itu dipelajari gampang. Tapi kalau tidak ngerti bahasa Arab, kemudian panjang, yang dibaca itu panjang, tidak ada tanda-tandanya. Nah ini kalau tidak ngerti bahasa Arab bisa keliru. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina taqullah haqqa tuqatih. Terus berhenti. Diulang lagi. Kalau ngerti bahasa Arab ngerti. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kalau tidak ngerti, ya ayyuhalladzina taqullah, Allahu, diulang dari Allah, ya keliru. Kalau misalnya sembahyang begitu ya batal main. Apalagi Quran ya, ngomong saja kalau berhentinya keliru bisa rusak artinya. Hai Pak Dokter, wakaf. Anjing gila menggigit orang, ibtidah. Kalau berhentinya keliru, hai Pak Dokter anjing, wakaf. Gila, ibtidah, menggigit orang, takut. Kira-kira sampean ngomong kurang dokternya kuat langsung ditempelin. Ya begitulah. Ini tidak nasihat, ini cerita. Cerita itu lebih senang timbang dinasehati. Di Quran itu lebih banyak ceritanya daripada perintah. Perintah larangan. Itu sedikit, tapi cerita yang banyak. Begitulah. Saya kira cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya atas nama keluarga, apabila ada kesalahan, bukan apabila, memang banyak kesalahan ya pada anak-anakku semua, ya sudilah memaafkan, dan untuk masih sebaliknya. Saya kira sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.